Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama bi ni'matil imani wal islam wa akramul muttaqina bi jannatin nurin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadan sallallahu wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas izinnya lah semata kita masih bisa berkumpul di tempat yang penuh barakah ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang menerang seperti sekarang ini. Adapun susunan acara pada malam hari ini, yakni acara pertama pembukaan, acara kedua latihan khutbah, dan acara ketiga kritik dan saran sekaligus doa penutup. Baiklah, marilah kita beranjak ke acara yang pertama, yakni pembukaan. Lebih afdolnya kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya marilah kita beranjak ke acara kedua, yakni latihan khutbah yang akan disampaikan oleh Ustadz Boyong. Kepada Ustadz Boyong dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mujibud da'wat, al-qailu fi muhkamil ayatil bayinat, wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul ardina was samawat, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidus sadat wa ala alihi wa sahbihi dhawil fadli wal karamat, amma ba'd. Ayuhan nas ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat beserta salam senantiasa kita anturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang menerang seperti sekarang ini. Kaum muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak mensolati jenazah seorang pria. Namun ketika mensolatkannya, beliau bertanya, apakah sahabat kalian ini memiliki hutang? Mereka menjawab, iya. Beliau bertanya lagi, apakah ia meninggalkan suatu untuk melunasinya? Mereka menjawab, tidak ya Rasulullah. Beliau bersabda, salatkan saja sahabat kalian. Maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, biarlah kewajibanku untuk melunasi hutang-hutangnya. Mendengar demikian, beliau berkenan maju untuk mensolati jenazah tersebut. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika berhutang, maka saat itulah rasa aman dalam hidup telah hilang sehari-hari, selalu dibayangi oleh rasa takut, cemas makan, tak enak tidur pun tak nyenyak. Hari-hari terlewati dengan rasa gundah dan cemas. Hal ini telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tukhifu anfusakum ba'da amniha. Qalu wa ma dzaka ya Rasulullah? Qalat dain. Janganlah kalian takuti diri kalian setelah amannya. Para sahabat bertanya, apa itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, hutang.
Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hutang bukannya hanya menghilangkan rasa amat pada manusia, tetapi juga menjadikan ruh akan terkatung-katung ketika meninggalkan dunia ini, sampai hutang tersebut dilunasi sebagai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Nafsul mu'mini mu'allaqatun bidaini hatta yuqda anhu. Roh seorang mukmin tergantung dengan hutangnya sampai hutangnya dilunasi. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa perlu berhutang, maka itulah yang terbaik. Sebab hidup tanpa hutang mendatangkan ketenangan dan kedamaian. Sementara gaya hidup dengan memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain hanya akan mendatangkan kesengsaraan, menjadikan kita sebagai hamba yang tidak pernah merasa cukup terhadap apa yang kita miliki, dan pasti tidak akan pernah merasa puas dengan apa yang telah kita miliki, hingga tanpa kita sadar kita akhirnya terperosok ke lembah hutang. Na'udzubillahi min dzalik. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita bahwa hutang membuat orang mudah untuk berdusta dan suka mengingkari janji, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ketika ditanya tentang doa, beliau bersabda, kana yad'u fi sholati wa yaqul Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa di alam salat, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan dosa dan banyak hutang. Faqala lahu qailun ma aktsara ma tasta'idzu ya Rasulullah minal maghram. Lalu ada yang berkata kepada beliau, kenapa engkau sering meminta perlindungan dari hutang? Qala inni rajula idza gharima haddatsa fakadzaba wa wa'ada fa akhlaf. Rasulullah menjawab, jika orang yang berhutang berkata, dia akan sering berdusta. Jika dia berjanji, dia akan sering mengingkari. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika sampai hari ini kita masih mempunyai hutang, maka berniatlah melunasinya, karena Allah pun akan membantu kita untuk melunasinya. Dan jika sekali-kali berniat untuk tidak melunasinya tersebut, karena Allah pasti akan menghancurkan kita. Hal ini telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, man akhadha amwalan nas yuridu adaaha addallahu anhu. Siapa yang mengambil harta dan orang lantas ia bertekad untuk mengembalikannya, maka Allah akan menolongnya. Wa man akhadha yuridu itlah faha'atlafahullah. Siapa yang meminjam harta orang lain lantas ia bertekad untuk tidak mengembalikannya, maka Allah akan menghancurkan dirinya. Bahkan di hadis yang lain, Nabi SAW mengancam orang yang berhutang dan tidak melunasinya akan dibangkitkan sebagai pencuri pada hari kiamat. Sabda Rasulullah SAW bersabda, ayyuma rajulin tadayyana dainan wa huwa mujmi'un alla yuwaffiyahu iyyahu laqiyallahu sa'irikon. Siapa saja yang berhutang dan ia tidak bersungguh-sungguh untuk melunasinya, maka ia akan bertemu Allah sebagai seorang pencuri. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari hutang dan dapat melunasi bagi mereka yang memiliki hutang. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah
الحمد لله الذي حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله، اظهروا الحق وافعلوا الخيرات واجتنبوا عن السيئات، واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته مسبحته بقدسه، فقال الله تعالى في كتابه الكريم: إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، وارض الله عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر أمة سيدنا محمد، واستر أمة سيدنا محمد، وجبر أمة سيدنا محمد، وأصلح أمة سيدنا محمد، واغفر لأمة سيدنا محمد، واحفظ أمة سيدنا محمد، وفرج أمة سيدنا محمد، واجعلنا من خيار أمة سيدنا محمد. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الإسلام والمسلمين، واجعلنا بلدتنا عند انشاء هذه البلدة طيبة آمنة مطمئنة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات وغفير الذنوب والخطيئات. يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.